Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, dalam RHI Renungan hari ini, saya mau mengajak untuk meneruskan membahas tentang kedukaan. Tema ini jarang dibahas. Pertama, kedua, konteks sekarang memang konteks pandemi, di mana kedukaan itu banyak dialami kita dan bahkan masyarakat. Tiga, tidak hanya itu jarang dibahas, tidak hanya itu masa pandemi, tapi juga kedukaan ini terkait dengan banyak hal. Secara umum sudah tahu ya, kemarin kita bahas kedukaan itu kehilangan orang yang dicintai, tapi juga kehilangan harapan, kehilangan pekerjaan, kehilangan pemasukan, bahkan kehilangan rasa aman. Itu definisi secara umum. Ada seorang teman saya, pendeta juga, dan dia sedang tugas di kantor, kemudian istrinya juga bekerja, lalu anaknya yang masih umur SD ya, itu kelas 2 atau 3 begitu, itu di rumah dan gerbang ditutup, tapi rupanya ada orang yang mau berbuat tidak baik masuk, kemudian dia membuka dengan keahliannya pintu itu, selain gerbang lalu pintu, dan dia masuk untuk berbuat sesuatu. Si anak yang di rumah, saudara, itu tahu dan beruntung karena dia lalu kemudian lari ke kamar, dan di kamar itu ada pintu yang cukup kuat yang ditutup dari dalam, dan anak ini tidak keluar. Kemudian orang ini gedor-gedor ke sana kemari, tapi dia melihat kayaknya tidak ada harapan. Dia tidak tahu kalau rumah yang dimasuki itu rumah pendeta. Ya tentu saja dia tidak menemukan sesuatu yang sangat berharga. Kemudian dia lari dan pergi. Saudara, sampai di rumah orang tuanya si teman pendeta ini kemudian menemukan anaknya yang bersembunyi, dan dia bersyukur. Tapi tahu apa yang terjadi? Yang terjadi setelah itu adalah si orang tua ini, si teman saya ini dan istrinya kehilangan rasa aman. Kedukaan tidak hanya terkait dengan kematian, tapi juga kehilangan yang lain. Baik saudara, saat ini kita akan mengkhususkan untuk membahas tentang kedukaan, kehilangan, tapi yang terkait dengan orang yang kita kasihi, dengan kematian, dengan yang berpulang, dengan yang meninggal dunia. Kenapa? Sebab kalau kasus tadi, teman saya, toh gak ada apa-apa, ya gak aman aja. Lalu kayak yang lain, barang bisa dibeli. Tapi kalau nyawa, kalau kehadiran orang, seorang suami yang kehilangan istrinya, atau seorang istri yang kehilangan suaminya, tidak bisa diganti. Ini kalau dia sungguh-sungguh mencintai dan relasinya sudah dekat, nggak bisa diganti. Nah, oleh sebab itu hari ini saya akan membahas tentang kedukaan, bahwa di balik kedukaan itu ada penghiburan, ada harapan dan penghiburan. Mari kita siapkan bersama-sama dan kita akan bersama membuka firman Tuhan dalam Alkitab. Saya akan mengajak kita membuka kitab 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15 ayat 53 sampai dengan 58. Agak sedikit panjang ya, tapi tidak terlalu juga. Kita akan baca 1 Korintus 15 ayat 53 sampai dengan 58. Yang demikian sabdanya. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut
telah ditelan dalam kemenangan. Hei, maut, di manakah kemenanganmu? Hei, maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 58. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa kebenaran dari nas ini sehubungan dengan kedukaan kematian orang yang kita kasihi. Yang pertama, ayat 53-54. Yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Kalau mau masuk ke zaman yang nanti akan datang, kalau mau kita memasuki suasana surgawi, maka yang binasa, yang mati, yang fana ini harus diganti. Diganti dengan yang baka. Oleh sebab itu, saudara, dalam nas ini mau dikatakan bahwa kematian itu bagi orang yang beriman itu adalah sesuatu yang wajar. Bahkan tidak hanya kita, tapi juga bagi semua orang. Karena nanti kita akan dipisahkan menjadi dua, kan? Orang beriman yang di dalam surga dan orang yang tidak beriman yang menerima penghukuman kekal. Maka kebenaran pertama, kematian adalah realitas yang terjadi pada semua orang. Itu kodrat. Ada teman yang bilang di ini ada M ya, memento, mengingatkan kita akan mati. Yang kedua, saudara-saudara, ayat yang ke-55, 56, bahwa maut, kematian itu dikalahkan. Artinya apa? Kematian itu bagi orang yang beriman bukan hal yang menakutkan, karena sudah dikalahkan. Itulah sebabnya Rasul Paulus pernah mengatakan, bagiku mati adalah Kristus. Ya. Dan dia katakan, mati adalah keuntungan. Ini yang pernah diungkap. Artinya apa? Tidak menakutkan. Tidak menakutkan. Karena ada harapan. Apa harapannya? Apa penghiburannya? Ayat 57. Ayat 57 mengatakan apa? Mengatakan begini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sudah saya beritahu. Penghiburan utama orang beriman di dalam Kristus adalah Kristus itu sendiri. Dia mengalahkan kematian dan dia memberikan kehidupan sehingga kemenangan itu nyata. Kemenangan itu nyata. Karena kita berada di pilihan yang tepat. Kalau saya percaya kepada nabi manusia dan dia mati, bagaimana dia bisa menolong saya? Oh, dia akan mendoakan, bagaimana dia mendoakan dirinya sendiri aja? Nggak bisa. Kan meninggal. Tapi di jalur yang tepat, di dalam Tuhan Yesus, Mesias yang mengalahkan kematian. Dia memang disalibkan, dia memang dikuburkan, pada hari ketiga dia bangkit. Bahwa orang tidak percaya itu urusan lain. Tapi fakta sejarah membuktikan itu, dan memang kebenaran ini tidak bisa ditutupi. Ini. Maka penghiburan yang sejati adalah ada harapan di balik kedukaan. Yaitu harapan, penyertaan, kemenangan, dan berkat Tuhan. Sejarah ayat yang terakhir. 58 dari bacaan kita. Dikatakan apa? Karena itu, karena ada penghiburan itu, karena kematian itu bukan hal yang menakutkan, dan itu dialami nanti oleh semua orang, waktunya kita sudah tahu. Karena itu,
karena maut sudah dikalahkan. Karena itu dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Iman seperti saya berdiri ini, berdiri teguh, tidak lalu menjadi goyah, lalu kemudian ambruk, enggak, teguh, kokoh. Ada godaan supaya kita goyah, ada godaan supaya kita meninggalkan jalan Tuhan, jalan kebenaran, ada godaan supaya kita murtad, ada godaan supaya kita mundur iman kita, ada godaan macam-macam. Tapi ayat ini mengatakan berdirilah teguh, jangan goyah. Penghiburannya jelas, ada kepastian, kemenangan, keselamatan. Tapi nasihatnya jelas, caranya jelas, jangan goyah. Sudah cukup Pak? Belum. Mari kita baca di ayat ini. Ya, dikatakan apa? Berdirilah teguh, jangan goyah. Dan ada danya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan salah saudara, pekerjaan Tuhan tidak harus jadi penginjil atau pendeta. Pekerjaan Tuhan ya jadilah dirimu sendiri seperti tugas yang diembankan Tuhan, lalu kita masing-masing lakukan itu untuk aktivitas pelayanan bagi Tuhan. Maka dikatakan di sini, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan? Menyelamatkan manusia. Maksudnya, ajak orang untuk menemukan jalan kebenaran di dalam Yesus. Ini dikatakan giatlah selalu. Ayatnya jangan diubah. Giatlah dalam kegiatan gereja. Bukan. Oh boleh juga, tapi bukan itu yang dimaksud di sini. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan, yaitu mewartakan kabar sukacita keselamatan. Baik. Terakhir dikatakan apa? Sebab kamu tahu, ya kamu tahu, saya tahu, kita semua tahu, kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. Apapun profesimu, guru bagus sekali. Yesus itu seorang guru, mengajar di mana-mana. Oke, apa profesimu? Petani, Yesus sering menggambarkan juga seperti petani dalam ilustrasinya. Dokter, paramedis bagus juga. Yesus itu sering menyembuhkan dan seterusnya, bermakna bagi orang lain. Tapi yang paling penting adalah persekutuan dengan Tuhan. Apapun profesimu, kalau dalam persekutuan dengan Tuhan, pasti dalam kebenaran. Dan dikatakan di sini, jerih payahmu tidak sia-sia. Oleh sebab itu saudara, meskipun kita menghadapi kedukaan macam-macam, bahkan orang yang kita kasihi berpulang meninggal dunia, meskipun kita menghadapi kedukaan macam-macam, kedukaan karena kita kehilangan rasa aman, takut pada penyakit, takut pada resesi ekonomi, takut pada kehilangan pekerjaan, takut kepada ancaman sosial orang lain, takut pada kelompok tertentu yang mau memaksakan kehendak. Tapi hari ini saya menegaskan bahwa mari kita jalani, berdiri teguh, giat, dan bersekutu dengan Tuhan. Kalau itu dilakukan, kita termasuk orang yang diberkati. Oleh sebab itu, hadapi kesulitan, pergumulan, dan masalah bersama Tuhan. Ulangi, bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar bahwa ternyata di balik persoalan kesulitan, bahkan kedukaan, ada penghiburan. Penghiburan itu nyata, yaitu jaminan kemenangan Kristus yang menyertai kami. Penghiburan itu nyata bahwa di dalam Yesus Kristus kami selalu disertai dan diberkati. Penghiburan itu nyata kalau kami tidak goyah, dan kalau kami giat dalam pelayanan, dan kalau kami tetap bersekutu di dalam Tuhan. Bapa di surga, tolonglah semoga kami termasuk kelompok orang yang demikian, sehingga
kami mendapat penghiburan di tengah kedukaan. Demi Kristus pengantara kami,